Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Menteri Perumahan yang tak tahu diri. Wah, Marwar Sirait udah mulai sakit jiwa nih orang ya. Sampai tidak mau pasang foto Wapres Gibran. Ada apa Marwar? Hei, nggak ada alasan. Alasan lu sangat nggak waras. Itu Marwar Sirait. Jangan semakin membuat rakyat geram, rakyat muak dengan tingkah laku Anda mencari pembenaran dan merasa paling benar. Satu lagi, kenapa Anda tidak menyertakan foto Mas Gibran? Hanya menyertakan foto Pak Prabowo saja. Ada apa dengan Anda? Apakah itu adalah titipan dari partai Anda sebelumnya, yaitu PDIP? Apakah itu adalah titipan dari partai PDIP yang harus Anda sampaikan di publik? Iya, begitu. Ini jadi pertanyaan besar. Kalau memang Anda adalah loyalisnya Bapak Presiden Joko Widodo, tentunya Anda tidak akan memperlakukan Mas Gibran dengan demikian. Karena apa? Mas Gibran adalah wakilnya dari Pak Prabowo yang sah saat ini. Minta maaflah kepada Pak Gibran. Hei, IQ58, kalian nggak usah baper. Setuju Pak Menteri, sepakat. Nggak usah lah pasang-pasang foto Mas Gibran itu. Foto Pak Prabowo saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman yaitu Marwar Sirait atau ARA diamuk oleh pemuja Fufufafa di sosial media. Kita tahu kemarin Marwar Sirait di saat melakukan presentasi acara Rakornas bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, yang dihadiri oleh pejabat-pejabat dari Pemda, melakukan presentasi di hadapan pejabat daerah, tidak menampilkan foto Fufufafa alias Gibran di slide presentasinya. Yang ada hanyalah foto Prabowo sebagai presiden. Jadi wakil presiden tidak ditampilkan di dalam slide presentasi tersebut. Saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Nah, ini terjadi sudah kedua kalinya ya. Sebelumnya yaitu di saat rapat dengan DPR RI, Marwar Sirait juga ditanyakan oleh anggota DPR RI kenapa tidak ada foto Fufufafa alias Gibran di slide presentasinya. Karena kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Ara ini, semua cover ini kan semuanya memuat di pesan. Cuma apakah ini, karena ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Kalau tapi apa kayak itu ya tidak ada masalah. Cuma jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil. Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saja. Ya, kalau yang ini Pak Sarip saya mau menanggapi. Dokumen yang lain nggak ada presiden dan wapresnya juga nggak masalah Pak. Ya sebentar. Saya mau menanggapi Pak Sarip ini, politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di situ saja Pak. Ya. Nah, gara-gara inilah ya pemuja Fufufafa atau pendukung Fufufafa mengamuk di sosial media sampai ngatain Marwar Sirait sakit jiwa, melecehkan Fufufafa. Fufufafa tidak dianggap sebagai wapres ya. Sampai Irma Suryani Caniago ya, yaitu kader dari Partai Nasdem yang kita tahu dia adalah daihatnya Jokowi yang selalu berhadapan berdebat dengan Rocky Gerung, juga ikut marah sama Marwar Sirait karena ucapan ARA ini telah membuat kecewa sama pendukungnya Fufufafa. Nah, jadi kalau Anda kemudian meminta izin kepada wakil presiden dan audiens yang tempat Anda bicara itu, salah menurut saya. Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham bahwa satu komando itu adalah satu komando dalam menjalankan program pemerintah yang dibebankan kepada Anda, bukan soal foto. Anda mungkin nggak berpikir bahwa bisa saja yang mengendorse Anda sebagai menteri itu bukan hanya Pak Prabowo, tapi bisa juga mungkin Pak Gibran, bisa juga mungkin Pak Jokowi yang ikut membantu mengendorse Anda.
Jadi janganlah bersikap seperti itu. Anda sudah membuat kegaduhan di medsos, ya. Banyak yang tidak suka dengan argumentasi Anda tersebut. Kenapa? Karena Anda seolah-olah melecehkan wakil presiden. Ya. Ingat, Pak, gitu ya. Ingat sekali lagi bahwa apa yang Anda lakukan itu ya sudah membuat gaduh, sudah memperlihatkan seolah-olah, ya, mohon maaf, seolah-olah sebagaimana yang disampaikan oleh netizen di media sosial bahwa Anda adalah seorang penjilat, ya, penjilat presiden, gitu ya. Saya kira nggak bagus bagi seorang ARA, ya, dengan menyampaikan argumentasi seperti itu. Saya salah satu orang yang tadinya percaya bahwa Anda punya intelektualitas, punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas. Tapi hari ini terus terang mohon maaf, ya, saya melihat Anda jadi seseorang yang jumawa, ya, dengan keberadaan itu dan kemudian merendahkan posisi wakil presiden. Saya sebagai wakil rakyat, ya, merasa tercederai dengan sikap Anda yang seperti itu. Saya kira Anda harus menyadari itu. Minta maaflah kepada pemirsa, minta maaflah kepada rakyat Indonesia, minta maaflah kepada Pak Gibran karena Anda sudah mencederai, ya, persatuan dan kesatuan presiden dan wakil presiden yang utuh harusnya. Ya, presiden dan wakil presiden itu utuh. Sekalipun misi dan visi adalah misi dan visi presiden. Tapi kan juga ada misi wakil presiden di situ karena mereka merupakan satu kesatuan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ara mendengar, ya, dan kemudian meminta maaf kepada pemirsa di seluruh Indonesia, meminta maaf juga kepada wakil presiden, meminta maaf juga kepada bangsa ini karena sudah membuat gaduh. Dan kita lihat juga ternyata dari pendukung Fufafa ini masih ada yang membela kebijakan dan sikap ARA, di mana kemarin memutuskan tidak menampilkan foto Fufafa di slide presentasinya. Jadi ada sebagian pendukung Fufafa ini ngata-ngatain ARA, dan juga ada dari pendukungnya yang membela ARA. Saya yakin Marwara Sirait tidak bermaksud melecehkan dan atau tidak menganggap Gibran dengan tidak memasangnya foto Gibran bersamaan dengan Prabowo dalam materi presentasinya mengenai apa yang menjadi gebrakan Marwara Sirait sebagai menteri sekarang ini. Dan saya juga yakin bahwa Gibran sendiri tidak merasa dilecehkan atau tidak dianggap. Tetapi yang masalahnya di sini adalah Marwara tidak memperhatikan konteks masyarakat Indonesia. Bagi seorang politisi seperti Marwara Sirait, seharusnya hal itu bukan lagi harus diajarkan. Tetapi namanya juga manusia, bisa alpa. Saya tanya, kalau ucapan Sirait atau Bang Ara ya, apakah itu benar Bang? Karena saya nggak terima Gibran direndahkan. Nah gini loh, saya cuma mau ngomong waktu Bang Ara presentasi ya, dia menampilkan tentang fotonya Prabowo Tunggal itu adalah di slide presentasinya, di PowerPoint gitu, bukan di dalam ruangan ada foto Prabowo tanpa Gibran, bukan gitu ya. Itu pertama. Terus yang kedua, yang namanya manusia itu pasti mau pemimpin apapun, mau sehebat apapun pasti ada salah-salah kata. Marwar Sirait, stop mencari pembenaran, stop merasa yang paling benar, apalagi merasa mendukung dengan cara yang benar. Jangan merasa kalau Anda itu paling benar ataupun paling pintar di negeri ini. Sedangkan rakyat Indonesia banyak yang pintar dan mungkin banyak yang lebih pintar daripada Anda, tapi tidak memiliki jabatan. Oke? Marwar Sirait, nggak usah ngomong kita satu komando kepada Presiden Prabowo. Kita rakyat juga tahu
Ya, tapi perlu Anda ingat, seorang wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Setuju Pak Menteri, sepakat. Nggak usah lah pasang-pasang foto Mas Gibran itu. Foto Pak Prabowo saja Pak, biar satu komando Pak. Itu lebih aman dan nggak bikin ribet Pak. Bayangkan aja Pak, misal jenengan pasang foto Mas Gibran, terus tiba-tiba jenengan lagi rapat. Oke anak buah, kita buat rumah rakyat cukup satu pintu, satu jendela aja ya, biar hemat budget. Nah tiba-tiba dari atas foto Mas Gibran. Nggak setuju Pak. Apa-apaan itu cuma satu pintu. Belum lagi misal rapatnya mulai panas Pak, lagi serius-seriusnya tegangan tinggi, tiba-tiba foto Mas Gibran nyeletuk lagi nih. Apaan ini Mas Menteri ini? Kok kayak saya kurang serak ya? Programnya kok gini ya? Nah itu kan malah nanti bikin ribet Bapak. Betul Pak, nggak usah dipasang aja Pak foto Mas Gibran Pak. Itu lebih aman nanti buat Bapak ketika lagi rapat. Mas Gibran itu bukan orangnya aja Pak yang hebat Pak, fotonya juga hebat Pak, nanti bisa ngoreksi Bapak. Terima kasih Pak, jangan dipasang. Saya kira ARA itu ingin mengkampanyekan kepada para menteri bahwa Anda loyalitasnya harus tegak lurus kepada Prabowo sebagai penguasa tunggal pemerintah. Jadi jangan ke yang lain. Nah, secara implisit dia mengatakan seperti itu, jangan coba-coba loyalitas kepada pejabat lain. Dalam hal ini ya mungkin wakil presiden. Ya tentu kubu Jokowi dalam hal ini agak kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh ARA itu. Apalagi di DPR juga kan dipertanyakan kenapa tidak menampilkan gambar wakil presiden, bukankah itu satu paket. ARA juga kan sudah minta maaf seperti itu. Tapi apakah ini akan berpengaruh juga terhadap sikap Gibran pada ARA? Artinya Gibran kan sekarang belum ada punya payung partai politik. Iya. Artinya ketika dia ingin bicara, katakanlah menanggapi ARA, itu dia tidak sendiri. Dia akan sampaikan lewat katakanlah orangnya dia, mungkin anggota kabinet juga atau yang tinggi juga makanya luar. Apakah Gibran di sini akan merasa tersinggung atau apa? Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan kubu Gibran dengan cara seperti itu ya kan. Itu juga dikemukakan pada saat pada saat disentul ya. Di depan kepala daerah, Pangdam, Kapolda kan begitu. Ini kan juga ingin bahwa apa yang dikemukakan Gerindra itu dilihat banyak orang, disaksikan oleh banyak orang bahwa oh menteri bisa seperti itu ya. Kalau gitu yang lain juga bisa nular nih nantinya. Gubernur, kepala daerah lain, wali kota dan bupati juga besok-besok kalau menampilkan seperti itu ya cukup gambar Presiden Prabowo aja, tidak perlu gambar Wapres Gibran. Nah, seperti itu ya, jadi multitafsir menurut saya jadinya. Artinya akan ada semacam birokrasi disobedience nih, pembangkangan birokrasi yang mungkin akan muncul terhadap Gibran. Artinya itu kan bisa seperti bola salju nih Bang. Ya, kita kan tahu birokrasi kita juga lebih senang tegak lurus dengan presiden daripada dengan presiden. Nah, disinilah menurut saya memang saya termasuk yang mengusulkan juga apa sih pentingnya wakil presiden, apa sih pentingnya wakil gubernur, apa sih pentingnya wakil wali kota dan wakil bupati. Kalau memang ada konflik di tengah jalan, sebaiknya kita memilihnya hanya presiden, gubernur, bupati atau wali kota tanpa wakilnya. Karena di dalam beberapa kesempatan, beberapa kali itu kan ada ketika pecah kongsi. Bagaimana birokrasi akan berjalan kalau kepala daerah dengan wakil kepala daerah itu konflik. Sama juga dengan ini. Kalau presiden dengan wakil presiden konflik seperti apa? Contoh Muhammad Hatta yang tidak setuju dengan Presiden Soekarno waktu itu. Maka di 5758 mundur. Jadi dalam sejarahnya kita sekitar bahkan 16 tahun tanpa wakil presiden. Era Soekarno itu artinya dari 57 sampai Soekarno selesai 10 tahun tanpa wakil presiden. Kemudian dari 67 pejabat presiden Soeharto sampai dengan 73 tidak ada wakil presidennya. Artinya sudah 16 tahun, ya kan? Kemudian pada waktu Habibie menjadi presiden, jadi presiden tidak ada wakilnya. Total kita 17 tahun tanpa wakil presiden, tidak apa-apa. Tetap pemerintahan bisa berjalan. Nah, seperti ini juga.
Apa manfaatnya kalau kemudian kita memilih juga wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota? Kalau ternyata kemudian mereka berasal dari partai yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda. Maka menurut saya perlu ditinjau kembali, apa perlu kita wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota? Menurut saya nggak perlu. Menghambur-hamburkan dana juga, Bu. Nah, netizen juga menyoroti yaitu di mana Wapres Fufafa alias Gibran membuat program Lapor Mas Wapres, sehingga ini banyak mengundang komentar dari netizen di sosial media karena dianggap Lapor Mas Wapres ini yaitu berbenturan dengan program dari pemerintah setempat ya. Gibran juga dianggap sudah mendahului dan menelikung Prabowo. Jadi sepertinya memang yaitu program Lapor Mas Wapres ini adalah gimmick ya. Jadi hanya tujuannya yaitu kampanye untuk mencari popularitas dan elektabilitas di Pilpres 2029. Jadi Gibran mulai dari sekarang sudah mempersiapkan bagaimana elektabilitasnya terus melonjak untuk persiapan di Pilpres 2029. Coba kita lihat beberapa komentar netizen ya. Hei IQ58, kalian nggak usah baper. Baru dibilang program Gibran gak efektif udah kelimpungan. Ini tuh nyinyir yang membangun, bukan nyinyir norak kayak Fufafa. Biji tinggal satu, apaan itu? Kalian tuh nggak usah bingung, tinggal buktiin aja. Bilang tuh sama junjungan kalian, Yang Mulia, ini ada yang mempertanyakan intelijensi Yang Mulia terkait dengan program aduan. Ayo kita buktikan keberhasilan program kita. Aduan Kanjuruhan, aduan 98, kita beresin. Kalau beres, kemungkinan Pak Anies sekalipun bisa respect tuh sama kinerja junjungan kalian. Ada juga lagi yang bilang, ini orang kerjanya nyiri terus. Tahu arti negara demokrasi? Pemerintah tuh kerja untuk mudahin dan makmurin hidup kita. Kalau ada yang nggak masuk akal, diprotes lah. Apa kalian juga gak ada inisiatif buat mempertanyakan hal-hal yang dijanjikan ke kalian pas kampanye kemarin? Kantor Wapres jadi kayak posyandu gitu malah bangga. Anak-anak pramuka bisa tuh kalau cuma bikin program kayak gitu. Senjata makan tuan. Program Lapor Mas Wapres di Berondong laporan tentang Fufafa. Pak, gimana tuh maksudnya? Itu, iya. Jadi dia melanjutkan Lapor Mas Wali waktu di Solo, ya. Itu jadi gimmick luar biasa gitu. Yang kita tahu dia ahli gini. Nah, kemudian sekarang dilanjutkan jadi Lapor Mas Wapres. Persoalannya, dia itu Wapres bukan pres. Kalau di Solo dia wali kota. Jadi Lapor Mas Wali bukan Lapor Mas Wakil Wali. Kan begitu. Jadi kalau mau, itu sebetulnya itu ranahnya presiden. Lapor presiden, bukan lapor Wapres. Satu itu. Yang kedua, ini blunder besar. Kenapa? Karena ternyata banyak yang mengadukan soal Fufafa. Jadi, Mas Wapres, tolong temukan dong pemilik akun Fufafa. Mas Wapres, ini Fufafa sangat berbahaya, harus segera diperiksa dan ditangkap. Mas Wapres, Fufafa gimana kabarnya? Gimana kalau sudah begitu? Jadi, ini juga belum tentu juga disetujui oleh Pak Presiden Prabowo. Karena kalau memang Presiden tahu, harusnya ranahnya ada di Presiden, bukan di Wapres. Satu lagi, gimana dong peran dan tugas DPR kalau sudah diambil alih begini? Bubarin aja itu DPR. Ini inovasi yang luar biasa dari seorang wakil presiden baru. Dan yang pertama, saya berkehendak lapor ke Mas Wapres. Cuma satu pertanyaan saya. Mas Wapres, siapa pemilik akun Fufafa itu? Pemilik akun yang bejat moralnya, yang mempunyai, ya ada indikasi kelainan jiwa gitu ya, yang suka bicara kasar, menjelek-jelekan Pak Prabowo, menjelekan anaknya, menjelekan keluarga Pak Prabowo, menjelekan para pemimpin yang lain. Bahkan pemilik akun Fufafa ini ya kayaknya seperti adiktif terhadap pornografi gitu. Dia terobsesi dengan seseorang artis sehingga membuat postingan-postingan yang lucu. Saya mau nanya itu aja Mas Wapres. Tolong dijawab Mas Wapres, siapa pemilik akun Fufafa itu? Berani nggak orang yang selama 5 tahun 2013 sampai 2018 itu menampakkan mukanya gentle tanggung jawab atas semua perbuatannya? Apakah dia hanya pelintat-pelintut berlindung di balik ketiak bapaknya? Berlindung di balik ketiak kekuasaan bapaknya melalui cecunguk-cecunguk bapaknya? Nah, mungkin Mas Wapres bisa menjawab, bisa mencari tahu. Wapres itu kan bisa menginstruksikan Menteri Komdigi, Ibu Mutia Hafid, untuk menelusuri jejak yang sebenarnya pemilik akun Fufafa, atau memerintahkan Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN, untuk mencari tahu. Padahal mungkin BSSN sudah tahu, semua orang Indonesia sudah tahu siapa pemilik akun Fufafa itu, tapi orangnya tidak bertanggung jawab, mengelak, membantah, pengecut pemilik akun Fufafa itu, pengecut.
Wakil presiden tuh dalam tata negara Indonesia kan cuma ban serep. Ya. Masa mau diem aja sebagai ban serep? Nanti orang lupa dong. Padahal ini kan punya karir politik masih panjang. Ya dia harus eksis dong, menjadi bagian dari narasi publik sehari dan narasi yang baik. Nah sebenarnya kalau dengan ada laporan itu, kalau dia punya tim yang bagus, yaitu tadi dia bisa pilih mana yang solvable. Nah kalau setiap yang solvable apa, create drama kan di panggung misalnya Wapres. Orang bahkan bisa jadi film seri itu. Orang mengeluh ke Wapres selesai ya kan. Saya kasih contoh misalnya yang kasus Boyolali gitu. Lapor ke situ ya. Nah, terus tahu-tahu ketemu solusinya ada donatur apa, oke, utang ininya dibayar atau pemerintah memutuskan pajaknya yang lalu ditanggung pemerintah. Kan selesai.